Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apni Mujiarti dengan NPM 2322028 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Batu Raja. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Apa sih itu belajar? Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang. Dari belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan oleh dan dikerjakan oleh seseorang. Belajar juga memegang peranan penting di dalam perkembangan kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, dan kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang. Oleh karena itu, dengan menguasai konsep dasar tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa aktivitas belajar itu memegang peranan penting dalam proses psikologis. Oleh karena itu, dengan menguasai konsep dasar tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa aktivitas belajar itu memegang peranan penting dalam proses psikologis. Konsep tentang belajar telah banyak didefinisikan oleh para psikologi. Berikut ini disajikan beberapa pengertian tentang belajar. Yang pertama adalah Gagne dan Berliner menyatakan bahwa belajar merupakan proses di mana suatu organisme mengubah perilaku karena hasil dari pengalamannya. Yang kedua adalah Morgan et al. Menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktek. Yang ketiga, Slavin menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. Dan yang keempat, menurut Gagne, menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama periode waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu berasal dari proses pertumbuhan. Dari keempat pengertian tersebut, tampak bahwa konsep tentang belajar mengandung 3 unsur utama, yaitu A. Belajar berkaitan dengan perubahan tingkah laku. B. Perubahan perilaku terjadi karena didahului oleh proses pengalaman. C. Perubahan perilaku karena belajar bersifat permanen. Pengertian dari pembelajaran adalah suatu proses belajar yang terjadi karena adanya guru sebagai pengajar dan pendidik, dan adanya murid atau peserta didik sebagai yang diajar atau sebagai penerima ilmu pengetahuan. Dari pengertian belajar dan pembelajaran di atas, yaitu belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya. Dan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi, dapat diketahui bahwa belajar adalah panggilan hidup dan memerlukan instrumen-instrumen dalam belajar dan pembelajaran. Unsur-unsur belajar: 1. Peserta didik, 2. Rangsangan atau stimulus, 3. Memori, 4. Respon. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar: 1. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Dan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Yang pertama adalah faktor kecerdasan, yang kedua adalah faktor sikap, ketiga adalah faktor guru, keempat faktor sikap, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Baiklah, itulah penjelasan singkat saya tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.